Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebu Film Jadul. Ya apa kabar lur, sehat-sehat kabeh dan lancar semua urusannya ya. Balik mana ambil aku Icang sampo saset kamar mandi kolam renang seperti biasa sesuai beberapa requestan dari kalian. Kali ini kita akan mengidul film komedi berjudul Little Man tahun 2006. Kocak banget film satu ini lur, tapi 21 plus ya, kelihatan di thumbnail ya. Bocil out, bocil keluar nggak? Keluar. Little Man bercerita tentang seorang kriminal berumur 40 tahun yang memiliki fisik layaknya bayi. Sampai akhirnya dia terpaksa menjadi bayi beneran demi mencolong berlian yang gak sengaja dibawa oleh sebuah keluarga. Bagaimana kekocakan film ini? Apakah lebih kocak dari film Land of the Lost yang pernah tak bahas sebelumnya? Langsung kita gaskan pantun aja. Cak Satroni hobi nyolong korek, monggo sekecaaken rek. At some point, maybe you could schedule one between the coffee. Di sebuah penjara yang dihuni oleh para kriminal, seorang pria bernama Kelvin atau biasa dipanggil Kel sangat disegani oleh napi lain karena tampangnya yang sangar dan jejak kriminal yang cukup brutal. Hari itu Kel bebas dari penjara dan dijemput temannya bernama Percy dan terlihat ukuran badannya yang luar biasa mencengangkan. Di lain tempat, sepasang suami istri bernama Daryl dan Vanessa sedang makan malam romantis di sebuah restoran. Daryl yakin saat itu Vanessa mengajaknya makan karena ada kabar baik yang disampaikan, yaitu dia sedang hamil. Bahkan Daryl sampai menyewa musisi KW untuk menselebrasikannya. Padahal yang Vanessa ingin sampaikan adalah dia mendapatkan promosi kerja, bukan sedang hamil. And I'm pregnant, yes! Having my baby. Oh, I got the promotion. I'm gonna hurt him. Celebrate. Baru aja keluar dari penjara, mereka langsung ditugaskan seorang mafia bernama Walken untuk mencolong ratu berlian di sebuah toko. Dan masing-masing dari mereka akan dibayar $50.000 atau 750 juta rupiah. Pencurian pun dilakukan sembunyi-sembunyi tanpa senjata, yaitu dengan cara memanfaatkan badan kecilnya. Kel masuk ke dalam tas dan menyelinap sampai ke bawah meja berlian, sedangkan Percy bertugas mengalihkan perhatian karyawan di sana. Meja pun mulai digergaji dan akhirnya berlian berhasil didapatkan. Tapi seekor anjing peliharaan mak-mak ikut masuk ke dalam tasnya Kal, dan di saat yang sama mak-mak karyawati di sana menyadari hilangnya ratu berlian. Lalu yang terjadi? The queen's diamond and it's gone. He stole my dog. Puppy. Get out of here, man. You ain't no joke. You just tossed a chihuahua. Sayangnya mereka nggak bisa kabur karena roda mobilnya dikunci gara-gara parkir sembarangan. Mereka pun akhirnya berlari dan kabur ke Indomaret karena dikejar oleh polisi. Merasa terpojok, Kel pun menaruh berliannya di tas Vanessa yang kebetulan sedang berbelanja bersama Daryl di sana. Setelah situasi aman, mereka berdua pun mengejar mobil Vanessa dan Daryl sampai ke rumahnya. Ketika Kel mengintip melalui jendela, dia mendengar percakapan Daryl, Vanessa dan ayahnya Vanessa yang sebut saja Pak Ijo jika mereka menginginkan seorang bayi dari Vanessa. Karena mereka berdua sudah nggak mau pakai senjata biar nggak dipenjara lagi lur, Kel yang ukuran badannya sangat mini pun terpaksa menjadi seorang bayi demi mendapatkan berlian tersebut. I ain't dressing up like no baby. Let's be cool. I told you this gonna be great, Cal. Niatnya menjadi bayi yang lucu dan wangi, ada anjing lewat ngencingin Kel, mana ketelen lagi itu. Cara mereka pun ternyata berhasil. Daryl dan Vanessa merasa iba dengan bayi berparas pria parubaya dengan aroma yang tidak sedap tersebut karena Percy menuliskan pesan seakan-akan orang tua Kel tidak sanggup membiayainya. Ketika Kel akan dipakaikan popok, betapa terkejutnya mereka melihat titik yang berukuran tidak wajar, dan Vanessa pun menelpon layanan anak untuk mengurus Kel. Saking ketakutannya, tapi karena kantor layanan anak tutup saat weekend, mereka pun membawa Kel ke dokter untuk diperiksa kesehatannya. Sesampainya di sana, baju Kel pun dibuka dan terlihat bekas operasi tusukan pisau di pinggangnya dan ada tato di lengannya. Dokter juga melihat mulut Kel yang seperti pria berumur 40 tahun dan memakai gigi palsu. Setelah dicek, tidak ada penyakit di dalam tubuh Kel. Karena khawatir jika Kel dikembalikan ke orang tua aslinya akan tidak terurus, mereka pun memutuskan untuk merawat Kel sementara waktu sampai kantor layanan anak dibuka kembali. Di saat yang sama, saat ada kesempatan, Kel langsung mencuri tas Vanessa dan berusaha kabur. Tapi di sana dia bertemu dengan polisi dan Kel pun akhirnya dikembalikan ke Vanessa. Thank you, officer. Thank you.
Sesampainya di rumah, mereka pun kedatangan teman-teman Vanessa, yaitu Consuela, suami istri Richard dan Janet, juga Greg dan Mbak Brittany yang karena Greg dan Richard sempat mengejek dengan halus bentuk tubuh dan parasnya, Kel pun sedikit memberi mereka pelajaran. Setelah itu Janet memberikan baju-baju bayi bekas anaknya untuk dipakai Kel. Sampai akhirnya Kel melihat Brittany yang sedang duduk dan langsung minta digendong dengan beringasnya. Wah, jelas makin omes. Kel menggoyang-goyangkan Brittany dan berusaha minta mimi cucu. Tapi yang terjadi, At some point, maybe you can schedule one between the conference. Ooh, this one's real wriggly, huh? Wow! lalu saat mereka pulang dan berpamitan, lagi-lagi Kel mengambil kesempatan tersebut dengan ganasnya. Wow. Yeah. I mean, I thought it was... Di lain tempat, Percy diberikan tenggat waktu oleh Vulcan selama 24 jam untuk memberikan berliannya. Jika masih belum ditemukan, maka dia akan berurusan dengan dua bodyguardnya, yaitu Bruno dan Rusku. Malam harinya setelah mandi bareng dengan Daryl, Vanessa yang sedang mengajak bercanda malah endasnya didorong-dorong, dasar tidak berakhlak. Setelah itu sesuai anjuran dokter, mereka pun akan mengecek suhu badannya Kal. Bukan dari ketiak atau mulutnya, karena masih bayi termometer pun dimasukkan ke lubang pantatnya. Daryl, what are you doing? Setelah itu Kel pun ditidurkan dengan memakai gantungan bayi. Masa alat beginian bisa bikin aku tidur? Batinnya Kel. Tapi beneran bikin ngantuk dan Kel pun akhirnya tertidur. Saat dini hari, Kel yang terbangun pun melancarkan aksinya mencolong tas Vanessa, lalu menelpon Percy agar segera dijemput. Tapi Pak Ijo yang mergokin Kel sedang berbicara langsung menodongnya, dan Kel pun pura-pura ngomong pakai bahasa bayi lagi. Tak lama kemudian Daryl pun datang membawa Kel dan mengira apa yang dilihat ayahnya Vanessa hanyalah sekedar halusinasi. On you. Oh, you gonna give me the finger? Lalu Daryl pun membuatkan Kel susu hangat dari kulkas, dan Daryl mengatakan jika dia adalah sosok ayah yang hebat yang akan selalu ada untuk Kel. Vanessa yang mendengar suaminya berkata seperti itu pun sangat kagum, sekaligus ketawa karena yang diminum mereka adalah ASI-nya Janet. You're drinking Janet's breast milk. Mereka pun akhirnya tidur dan mencoba melakukan aktivitas suami istri dengan harapan bisa mendapatkan anak kandung dari kehamilan Vanessa. Masalahnya Kel dengan santainya melihat mereka berdua. Keesokan paginya Vanessa pun terbangun dengan wajah sangat sumringah karena semalam Daryl sangat liar, apalagi sampai 2 ronde dalam semalam. Entah kapan terakhir kali mereka melakukan hal tersebut. Mendengar kata 2 ronde, Daryl pun keheranan karena semalam seingat dia hanya sekali. Lalu tiba-tiba Kel yang masih tidur muncul dari dalam selimut. Itu artinya ya tahu sendirilah, berarti kan ronde kedua si kucluk berarti ini ya kan. Twice. Mereka pun lanjut sarapan dan Pak Ijo mengganti acara kartun ke acara berita yang pas banget lagi membahas pencurian berlian kemarin, di mana polisi menetapkan pelakunya adalah Kelvin si muka bayi. Langsung Kel teriak-teriak ke Vanessa minta acaranya diganti kartun lagi, dan untungnya Pak Ijo nggak ngeh. Karena tidak tertarik dengan makanan bayi, Kel pun akhirnya mencolong sarapan daging milik Pak Ijo satu persatu. That hobgoblin ate my breakfast. Daddy, don't be ridiculous. Setelah Vanessa berangkat kerja, Daryl pun ditugaskan untuk menyuapi Kel dan mengawasinya. Ketika main cilubah, Kel pun langsung mengeplak dasnya Daryl pakai wajan, mengambil tas Vanessa dan akan kabur dari sana. Tapi lagi-lagi rencananya gagal karena Vanessa balik ke rumah mau ngambil tasnya yang ketinggalan. Kel pun cepat-cepat menaruh Daryl di sofa, memindahkan berlian ke tas bayi, dan sok-sokan duduk layaknya bayi normal. Daryl yang akhirnya sadar pun masih kebingungan apa yang tadi terjadi dengannya, dan gak inget apa yang Kel lakukan. Vanessa pun meminta Daryl membawa Kel ke taman biar dia nggak ketiduran lagi. Bukannya seneng-seneng, yang ada malah disiksa Daryl ya kan. Don't push that button. There we go. Setelah itu tanpa sepengetahuan Daryl, dengan tololnya Kel mengajak anak-anak di taman judi dadu dong. Come on, put your money in the pot. Tak lama kemudian Percy pun datang dan mereka akan mengambil berlian yang ada di tas bayi bergambar bebek. Halah, pakai acara semua tas di bangku pakai logo bebek semua ya kan. Sampai akhirnya Percy pun kegep Janet dan Brittany dan langsung dikeroyok mak-mak setaman.
Setelah itu, Daryl yang akan pulang bersama Kel kuncinya diminta buat mainan. Tapi ketika kunci sudah diberikan dan Daryl nutup bagasi, langsung dikas dong mobilnya buat ngejar Percy. Daryl yang masih berpikiran mobilnya dicolong orang lain, meminta bantuan mobil yang lewat untuk mengejarnya. Dimana supirnya adalah seorang mak-mak brutal dengan kemampuan menyetir yang 11-12 seperti Dominic Toretto. Karena Kel terlalu ngebut, polisi yang melihatnya pun juga ikut mengejarnya. Kejar-kejaran pun terjadi dan sempat-sempatnya mama satu ini dandan sambil ngobrol dengan anak-anaknya. Plus ganti popok juga, luar biasa multi talent ya kan. As I do. Mommy. Just 1 second. Oh my God. Let me out. Setelah dihadang barikade polisi dan ban mobilnya Kel diledakkan, langsung gercep pura-pura jadi bayi duduk anteng di kursi belakang. Daryl pun akhirnya sampai dan meminta maaf ke Kel karena membuatnya dalam situasi bahaya. Di markas, Percy yang berhasil kabur membawa tas bayi memberikannya ke Vulcan. Tapi ternyata jelas itu tas yang salah dan Percy diminta segera mendapatkan berliannya. Tapi kali ini diam-diam Bruno dan Roscoe diperintahkan mengikutinya. Ketika berlian itu didapatkan, mereka diminta segera membunuh Percy dan juga rekannya. Ini mereka belum tahu lur siapa rekannya Percy ya kan. Di rumahnya Daryl diajak temannya Greg dan Richard pergi ke pertandingan hoki dan Kel pun terpaksa dibawa juga. Ketika mereka sedang asyik melihat pertandingan, Kel pun segera mengambil berlian di tas bayi Daryl. Tapi karena tiba-tiba Daryl ngajak ngobrol, Kel yang panik pun akhirnya menelan berlian tersebut. Film apa ini? Plok. You got your mouth. Open up. Open. Let me see. Tak lama kemudian datanglah mbak-mbak penjual minuman dan Kel pun memuji keindahan bumper belakangnya. Jelas yang ditampar adalah Daryl karena mengira dia yang sudah melecehkannya. Ditambah lagi Daryl cekcok dengan orang di sebelahnya karena birnya sudah habis. Padahal yang minum ya si Upil Firaun satu ini lur dari tadi. Karena Kel melempar botol minumannya ke salah satu pemain, pergelutan pun terjadi dan berujung Kel memar-memar. Daryl yang merasa bersalah akhirnya akan mengadakan pesta ulang tahun untuk Kel. Meskipun dia nggak tahu kapan Kel ulang tahun. Mereka pun bermain football bersama, termasuk Kel yang masih bayi. Dan dengan lincahnya Kel berhasil mencetak touchdown, bahkan menggulingkan Greg. Setelah itu pesta ulang tahun pun dimulai. Kel yang awalnya nggak peduli tiba-tiba menangis karena nggak pernah memiliki ibu yang membuat pesta saat ulang tahunnya. Dan Kel benar-benar merasa dianggap sebagai sebuah keluarga. Di sebuah kafe, Paijo yang lagi sarapan melihat berita yang menayangkan foto tersangka pencurian berlian. Dan disitulah dia akhirnya mengetahui bahwa Kel adalah seorang kriminal. Sedangkan di rumah, Percy mendatangi rumah Daryl untuk mengambil kembali bayinya dan mengaku-ngaku dia adalah orang tuanya. Bukannya dikembalikan, tapi Daryl memaki-maki Percy karena dia sudah menelantarkan anaknya, mentato anaknya, dan membiarkan perut anaknya tertusuk pisau. Di kejauhan, Roscoe dan Bruno yang melihat itu menganggap Daryl adalah rekanannya Percy yang sudah berkhianat. Looks like Percy's partner decided to keep the rock for himself. Get the hell out of here. No, come back. Di lain sisi, Kel yang sudah makan berlian terpaksa minum obat sirup pencar ampuh agar bisa berlian. Bukan satu takaran tapi sebotol dong minumnya. Alhasil kayak begini. Are you okay? Lalu ketika Vanessa mengganti popoknya Kel, betapa terkejutnya dia menemukan berlian di sana dan mengira itu adalah kejutan dari suaminya Daryl. Mereka berdua pun akhirnya pergi jalan untuk merayakannya dan menitipkan Kel ke ayahnya. Oh, langsung digendong, diuncal, dilempar ya kan sampai kena plafon dan bertanya siapa Kel sebenarnya. Kel pun akhirnya mengaku jika memang dialah perampok toko perhiasan dan jika Paijo berusaha menghalanginya maka dia akan melukai orang-orang yang dicintai oleh Paijo. Sedangkan di restoran, saking bahagianya Vanessa mendapatkan berlian tersebut, dia ingin mengadopsi Kel secara resmi. Dan sesampainya di rumah, mereka pun panik melihat Paijo sedang mencekik Kel. Dan langsung saat itu juga Paijo pun dikirimkan ke rumah sakit jiwa. Check the teddy bear. The teddy bear. The teddy bear knows. Vanessa, Setelah itu Vanessa pun pergi menidurkan Kel dan menaruh berliannya di kotak yang tidak terkunci. Sedangkan Daryl yang teringat ucapan mertuanya untuk mengecek boneka beruang melihat ada sebuah tape recorder di dalamnya. Ternyata rekaman tersebut berisi Kel yang tadi mengancam dan mengajar Paijo. Juga pengakuannya bahwa Kel adalah perampok yang sedang buron. Daryl pun langsung pergi menemui Vanessa dan ternyata berlian di kotak sudah menghilang. Vanessa pun segera pergi menjemput ayahnya di rumah sakit jiwa. Sedangkan Daryl akan
akan menelpon polisi. Di jalan, Kel dan Percy pun sangat bahagia akhirnya mendapatkan berlian tersebut. Lalu Percy bilang jika Vulcan dan anak buahnya datang ke rumah Daryl untuk menghabisinya, karena mereka pikir Daryl lah komplotannya Percy. Mendengar itu, Kel yang sudah merasa dekat dengan Daryl dan Vanessa langsung mengusir Percy dan putar balik kembali ke rumah. Di lain sisi, Vulcan sudah menemui Daryl dan meminta berliannya karena Daryl dianggap sudah mengkhianati Percy. Ketika Daryl akan diculik, tiba-tiba Kel datang sudah dengan baju bayinya dan berlagak seperti bayi yang lucu. Bruno pun diminta menidurkan Kel ke kamarnya, tapi ketika lampu dimatikan, Kel pun langsung menghajarnya hingga babak belur. Melihat betapa ganasnya bayi Kel, Roscoe pun diminta segera menghabisinya. Wah, nggak pakai lama, langsung titiknya diroket dan endasnya langsung dipukul mainan stick golf. Di gudang, Daryl yang masih dikejar oleh Vulcan berhasil memukulnya berkali-kali, tapi tetap aja dia akhir-akhirnya ketangkap. Sedangkan Kel berhasil membuat Bruno dan Roscoe pingsan dengan alat jonjotannya. Sekarang hanya tersisa Vulcan. Dengan sok polosnya Kel pun mainan pesawat-pesawatan sampai akhirnya diterbangkan dan lagi-lagi mengenai titik Vulcan. Astaga, ini itu Chess Palminteri yang jadi polisi detektif di Usual Suspect lulur. Di sini kalahnya gara-gara pesawat dong. Tak lama kemudian polisi pun datang dan langsung menangkap Vulcan beserta anak buahnya. Setelah itu Kel pun dipaksa memberikan berliannya ke polisi, atau Daryl akan membocorkan rahasia identitas dia sebenarnya. Dan ternyata bejonya lur, polisi mengatakan jika Daryl akan kaya mendadak karena perusahaan asuransi akan memberikan $100.000 kepada siapapun yang menemukan berlian berharga tersebut. 2 kali lipat dari bayarannya Kel, ya kan? Setelah polisi pergi, Kel dan Daryl pun berbaikan. Meskipun Kel sangat ingin tinggal bersama Daryl dan Vanessa, tapi Kel yang tahu dia tidak akan diterima di rumah itu lagi, menangis pergi meninggalkan Daryl. Sampai akhirnya Daryl yang gak tega menemui Kel kembali, mengajaknya hidup bersama keluarganya, dan tidak lupa Kel mengajak Daryl pergi ke bar untuk minum-minum. You gonna miss me? Just a little bit? See you around, buddy. Why? Nobody? Love. Wanna share a glass of milk? Sorry. Got change of 100? Nah, we still from pocket, alright. Belum selesai lur, masih ada after credit. 1 tahun kemudian, terlihat Kel yang sudah menjadi bagian dari keluarga. Dan ternyata Vanessa sudah melahirkan anak pertamanya, yang tidak mirip sama sekali dengan Daryl maupun Vanessa, melainkan mirip dengan Kel. Jangan-jangan yang waktu itu ya. Making me go fatty. Buyar, ini film apa? Coba nggak tahu lagi aku lur. Assalamualaikum.